Review film Beyond Youthful Days. Suatu hari, ketika sedang pulang ke rumah orang tuanya, Jimmy menemukan sebuah kartu pos yang dikirim oleh Ami, Kaya Kiyohara, seorang perempuan yang ia temui di masa lalu. Kartu pos itu bahkan sudah berusia 18 tahun yang dikirimkan oleh Ami dari Jepang. Film ini dibuat paralel menceritakan kisah Jimmy di masa depan dan flashback masa lalu di mana kisah Jimmy dan Ami dimulai. Jimmy yang memiliki perusahaan game sedang mengalami sedikit konflik dengan rekan kerjanya, kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Pada saat di rumah orang tuanya, ia pergi ke kamar dan menemukan surat dari Ami 18 tahun yang lalu. Saat bertemu dengan orang-orang perusahaan, Jimmy memutuskan untuk ambil cuti dan berpelesir ke Jepang. Cerita berganti ke masa lalu Jimmy di mana ini masih bekerja di sebuah KTV atau tempat karaoke. Disinilah Jimmy dan Ami bertemu. Saat sedang bermain basket di lapangan tempat ia bekerja, ada seorang gadis cantik bernama Ami yang sedang mencari sebuah pekerjaan karena ia kehilangan dompetnya. Ami tidak bisa berbahasa Mandarin sedangkan Jimmy bisa sedikit bahasa Jepang, karena Jimmy sering membaca manga dan game Jepang. Jimmy dengan malu-malu kucing mengantarkan Ami ke bos karaoke-nya. Karena bos karaoke merasa kisahnya dengan Ami sama berasal dari Jepang, dan akhirnya mendirikan KTV di Taiwan, akhirnya Ami diterima untuk bekerja di KTV tersebut. Disinilah kisah cinta Jimmy dan Ami dimulai. Setting waktu kembali menuju masa sekarang. Jimmy sudah berada di Jepang untuk berpelesir tanpa tujuan. Jimmy yang kedinginan kemudian masuk ke dalam kedai dan bertemu dengan Liu yang merupakan orang Taiwan yang menetap di Jepang. Setelah berbincang dengan Liu, Jimmy menyadari bahwa sebenarnya Jimmy sangat rindu dengan Ami dan tujuannya ke Jepang adalah melihat kampung halaman Ami. Kecantikan dan sikap Ami yang ramah membuat ia disukai banyak pengunjung KTV, yang membuat KTV tempat ia bekerja selalu ramai. Kemudian bos KTV mengadakan acara pesta penyambutan untuk Ami. Di momen inilah Ami menceritakan keinginannya untuk berpelesir. Pesta selesai, Jimmy ditugaskan untuk mengantar Ami. Ami yang sebenarnya sudah lama ingin berkeliling Taiwan menggunakan motor akhirnya kesampaian. Jimmy mengantar Ami berkeliling Taiwan dan berujung di suatu perbukitan dengan citilig yang sangat indah. Ami menanyakan apakah Jimmy mempunyai pacar atau tidak dan begitu pula sebaliknya. Saat Jimmy menanyakan hal yang sama, Ami mengalihkan pembicaraan tentang apakah mimpi Jimmy adalah menjadi pemain basket, namun Ami menunjukkan kaki Ami yang cedera dan Jimmy berkata dia belum punya mimpi dan tidak memikirkannya sekarang karena hidup masih panjang. Mendengar perkataan tersebut, Ami merespon dengan tegas bahwa tidak ada yang tahu berapa lama lagi kita bisa hidup. Jimmy no yume, mitsukattara oshiete ne. Jimmy. Watashi tachi
どんな大人になるんだろうね。 Sejak kejadian tersebut, Jimmy dan Ami semakin sering keluar bersama, bahkan orang tua Jimmy mendatangi KTV, tempat Jimmy bekerja untuk bertemu Ami. 帅，帅帅你很帅。你很帅。ありがとう。 Setting berubah ke masa kini. Jimmy yang lanjut berpelesir bertemu dengan Koji yang merupakan anak muda yang sedang berpelesir juga. Koji menunjukkan suatu pemandangan yang mengingatkan Jimmy tentang masa lalunya. トンネルを抜けるとそこは雪国であった。 Skene kembali ke masa lalu saat Jimmy yang sedang membantu Ami yang sedang diganggu oleh pelanggan KTV, namun malah justru Jimmy yang babak belur dihajar pengunjung tersebut. Di momen tersebut Ami menyinggung tentang pria idamannya. Ami mengatakan bahwa pria idamannya harus 4 tahun lebih tua dan harus proaktif yang merupakan kebalikan dari Jimmy yang sangat pasif dan pemalu. Kemudian saat Ami bertanya kepada Jimmy wanita idealnya, ia berkata mencintai wanita yang lebih muda dan rambut pendek. KTV telah tutup, Jimmy dan rekannya pulang, namun Jimmy meninggalkan kunci motornya dan kembali masuk ke kantor KTV, tidak sengaja mendengar Ami yang sedang menangis. Jimmy menguping pembicaraan tersebut dan kemudian skene berganti di rumah rekan Jimmy yang memberikan 2 tiket film Jepang. Rekan Jimmy merasa geram karena Jimmy yang kurang reaktif, sehingga menyuruh Jimmy untuk berinisiatif mengajak Ami kencan. 主动一点，搞不好啊，很快就要回日本，说不定哦。 Di pagi hari, Jimmy memberanikan diri untuk membeli tiket bioskop dan Ami PU terlihat senang. 映画ラブレター。ああ、ラブレター。ずっと見たかったんだ。嬉しい。いいね。行こう。デートじゃん。 Jimmy yang sangat excited mempersiapkan semuanya malah tertidur dan segera menjemput Ami yang sudah menunggu. Pada saat sampai di bioskop, Ami melihat ada poster acara lampion dan mengajak Jimmy untuk mendatangi acara tersebut. Jimmy yang telah mempersiapkan momen tersebut untuk mengungkapkan cinta gagal setelah Ami teringat kampung halamannya dan merasa keadaannya sangat related dengan film tersebut, sehingga Ami menangis dan Jimmy kehilangan momen untuk menyatakan cinta. 大丈夫です。ありがとね、ジミー。晚安、ジミー。はい。また明日。 Jimmy berhenti untuk beristirahat di sebuah warnet dan melihat OP warnet sedang bermain game buatannya. Jimmy kemudian melihat poster lampion, dan karena tahu Jimmy adalah seorang yang terkenal, OP warnet mengantarkan Jimmy ke acara festival lampion. 人助けしてきていいですか？してきます。いいのいいの。お客さんなんか来ないし。うちの車。夢を持ってさ、なんでそのこと別れちゃったの？なかったかもしれません。 Skene berganti ke masa kini. Ini adalah awal konflik antara Jimmy dan Ami. Ami memutuskan untuk kembali ke Jepang dan berbohong bahwa semua karena pacarnya. Jimmy yang tidak terima akhirnya ngambek dan tidak mau bicara dengan Ami. Ami menggoda Jimmy untuk memuji mural yang ia buat. Hal tersebut membuat Jimmy salting brutal walau masih ngambek dengan Ami. Skene berganti keesokan harinya, Jimmy berlari dengan tergesa-gesa untuk menemui Ami, mengajaknya ke festival lampion. Saat di perjalanan, Jimmy mengatakan kepada Ami untuk jangan pergi, namun Ami pura-pura tidak mendengar. Saat sampai di festival lampion, Jimmy dan Ami membuat janji untuk bertemu. Setelah Ami mereka sudah menggapai mimpinya, kemudian Ami memeluk Jimmy sebagai perpisahan. 頑張って。頑張って頑張りまくるって。
ありがとね。Skene berganti ke masa kini. Jimmy bertemu dengan seorang pria supir pick-up yang mengenal Ami dan berkata bahwa dia beberapa kali sudah mendengar kisah Ami di Taiwan. Sesampai di rumah Ami, ibu Ami sudah menantikan kehadiran Jimmy sejak lama dan menceritakan kisah Ami yang sebenarnya. 治療法はないか探したいって。よかったって最後まで嬉しそうで。これジミーさんに。いいんですか？あの子があなたに残したラブレターだと思うから。ジミーの夢が叶うようにずっと応援してるからね。出会ってくれてありがとう、ジミー。